Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bu Septi dan Pak Uci? Alhamdulillah baik, Ya. sehat. Baiklah, di sini saya akan menanyakan dalam proses coaching yang akan Bu Septi dan Pak Uci lakukan nanti, siapa nih yang menjadi coach dan coachingnya? Baik Bu, untuk proses coaching kali ini yang akan menjadi coachnya saya dan yang akan menjadi coachingnya adalah Pak Uci. Baik, untuk selanjutnya karena nanti di sini Bu Septi yang akan menjadi coachnya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Septi? Boleh dong Bu, silahkan. Terima kasih sebelumnya Bu. Begini nih, apakah Bu Septi sudah membaca rubrik yang saya berikan kepada Bu Septi kemarin? Alhamdulillah rubriknya sudah dibaca dan alhamdulillahnya saya sekarang sudah bisa nih menerka-nerka kira-kira dalam proses coaching nanti apa yang akan saya lakukan. Alhamdulillah sangat baik sekali nih Bu Septi. Karena sudah mempelajari dan membaca, berarti Ibu sudah tahu nih kira-kira pada saat proses coaching nanti menggunakan Tirta kan Bu? Iya. Nah, saya mau tanya, apakah Bu Septi sudah mengerti apa itu Tirta? Alhamdulillah setelah mempelajari kemarin saya memahami bahwa Tirta itu adalah sebuah akronim yang terdiri dari T-nya itu tujuan, I-nya adalah identifikasi, R-nya rencana aksi, dan T-nya adalah tanggung jawab. Gitu Bu. Nah, baik sekali. Alhamdulillah nih sudah paham betul apa itu proses Tirta yang akan Ibu lakukan selama coaching nanti. Nah, selanjutnya saya mau menanyakan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan baik, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Wahyu. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu? Iya. Nah, dari ketiga kompetensi itu, mana yang menjadi prioritas Bu Septi untuk lebih dikembangkan? Sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih ingin dikembangkan, ketiga-tiganya ingin sekali saya kembangkan semuanya, tapi pada proses coaching kali ini yang paling ingin saya tingkatkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya bisa memahami dan menggali coach saya nanti Pak Uci, rencana aksi apa yang dilakukan, bentuk tanggung jawabnya apa jika ada permasalahan yang muncul di sekolahnya atau pada Pak Uci, seperti itu. Baik, jadi dari 3 kompetensi yang sudah bisa disebutkan tadi, Bu Septi ingin mengembangkan membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu? Iya. Baik sekali Bu, jadi dari 3 kompetensi yang sudah Bu Septi sebutkan tadi, Bu Septi ingin mengembangkan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, saya doakan semoga nanti proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Pak Uci dapat berjalan dengan baik. Amin. Oke, sekarang sepertinya sudah waktunya untuk melakukan coaching ya Bu. Nah, saya mohon izin, saya nanti akan mengamati Bu Septi dan juga Pak Uci dari samping. Silahkan Bapak Ibu melakukan coaching. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan sesuai yang diinginkan. Terima kasih. Sama, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wiji. Selamat siang Bu Septi. Ada apa nih Pak? Kok kelihatannya gelisah nih? Beberapa hari ini ada sedikit kegalauan di hati saya. Apa ini kegalauannya? Ini tentang teman-teman di komunitas belajar. Memangnya kenapa Pak komunitas belajar di sekolah? Komunitas belajar terutama yang ada saya di dalamnya itu banyak teman-teman itu yang masih bekerja sendiri. Oh seperti itu. Jadi hari ini Pak Wiji datang ke saya nih ngajak ngobrol nih. Kaitannya masalahnya dengan komunitas belajar yang ada di sekolah Pak Wiji, ternyata ada yang kurang sesuai dengan keinginan Pak Wiji gitu. Memangnya harapan Pak Wiji komunitas sekolah Pak Wiji itu seperti apa? Harapan saya itu saya dan rekan itu bisa bekerja sama. Misalkan ada
sesuatu nanti kita bisa kerjasama dengan baik. Kemudian di struktur organisasi itu kan ketua kan ada ketua wakil itu semua juga bisa berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Baik, nanti dari obrolan kita kali ini apa kira-kira yang Pak Wiji harapkan? Harapan saya itu dalam komunitas belajar itu bisa berkolaborasi dengan baik. Gitu ya Pak ya. Baik, semoga nanti obrolan kita hari ini bermanfaat ya Pak ya. Baik, tadi Pak Wiji sudah menceritakan sedikit tentang permasalahan komunitas belajar yang ada di sekolah Pak Wiji. Coba Pak, ceritakan lebih lanjut nih keadaan komunitas belajar yang ada di sekolah Pak Wiji itu sekarang seperti apa sih? Keadaannya teman-teman itu masih suka ketika ada pekerjaan itu semua diselesaikan secara mandiri. Oh begitu ya Pak ya. Kalau ini ada levelnya ya, level 1 sampai 10. Kira-kira di level berapa komunitas belajar Pak Wiji? Ini 10 yang paling baik loh Pak. Kira-kira berada di level berapa? Ada di level 6. Kenapa Pak? Karena itu tadi, untuk kolaborasi masih sangat jauh. Jadi idealisnya itu masih kelihatan sangat tinggi. Seperti itu. Kalau bisa memilih nih, atau harapan Pak Wiji, nanti untuk komunitas belajar yang ada di sekolah Pak Wiji harapannya ada di tingkat berapa atau di level berapa? Di level mungkin 8 dulu, 8 kalau bisa ke 9. Oh seperti itu. Mengingat keadaan komunitas belajar Pak Wiji yang seperti itu, Pak Wiji mengharapkan nanti komunitas belajar ini bisa meningkat di level 9 gitu ya Pak ya. Harapan Pak Wiji ini nanti komunitas belajarnya bisa lebih bersama dan bisa bekerja dalam tim seperti itu ya Pak. Sekarang coba saya ingin tahu nih Pak, kesempatan apa yang Pak Wiji miliki untuk mengembangkan komunitas belajar yang ada di sekolah Pak Wiji? Sebenarnya saya itu yang pertama itu masih dukungan dari kan juga pengurus, kemudian nantinya juga pasti kepala sekolah itu dia sanggup. Kalau sudah akannya oke, mungkin kepala sekolah kan hanya tinggal mengikuti. Betul sekali Pak Wiji. Dari pengamatan Pak Wiji nih, sebenarnya kan pastinya teman-teman di sekolah ketika memiliki sifat individual, tentunya kan ada sesuatu mungkin yang menurut mereka ada yang kurang seperti itu deh. Kira-kira menurut pengamatan Pak Wiji, sebenarnya teman-teman Pak Wiji itu ingin diperlakukan seperti apa sih? Sebenarnya mereka itu pengen ketika kelihatan mungkin repot itu tanpa mereka harus meminta bantuan kita itu ada. Kita mungkin lebih peka terhadap mereka. Ada mungkin kan sifatnya mungkin bisa saya garis bawah itu mereka mungkin malu untuk minta tolong, jadi tidak bisa diselesaikan sendiri. Tapi kalau misalkan ada satu teman itu ketika ada teman yang tanya sudah atau belum bapak butuh bantuan saya, mereka juga welcome sebenarnya. Oh seperti itu, berarti intinya teman-teman itu perlu kita itu mengerti mereka seperti itu ya, lebih apa ya, lebih memahami mereka. Mungkin mereka itu Pak kata lainnya butuh didekati gitu ya Pak ya. Kira-kira nih kan Pak Wiji sudah tahu nih kira-kira teman-teman pengen seperti apa, diperlakukan seperti apa, strategi apa yang mungkin Pak Wiji miliki untuk itu agar komunitasnya berjalan dengan baik. Mungkin yang pertama lebih peka terhadap keadaan tanpa mereka meminta bantuan. Kita seperti mungkin jemput bola dulu, ketika mereka kelihatan mengerjakan sesuatu setidaknya kita dekati, terus kemudian kita tanya dan apa yang mereka butuhkan, apa yang perlu kita bisa bantu. Mungkin akan kedekatan secara emosional akan mulai terbentuk. Luar biasa, strateginya itu luar biasa. Dalam bayangan Pak Wiji nih, apa ukuran keberhasilan komunitas belajar ini menurut Pak Wiji? Jika kolaborasi itu yang pertama sudah terbentuk, terus kemudian ketika ada struktur organisasi itu bisa berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ketika ada permasalahan atau apa dalam komunitas tersebut kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama. Benar sekali Bapak.
Dari rencana dan strategi yang luar biasa tadi, Bapak, komitmen apa yang Pak Wiji buat agar komunitas belajar di sekolah Pak Wiji berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Wiji? Yang pertama, saya akan lebih bersikap terbuka terhadap teman-teman. Terus kemudian akan berdiskusi pada teman-teman terhadap setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Tentunya ketika kegiatan itu sudah selesai, maka tentunya kita akan melakukan refleksi mana yang kurang, mana yang lebih, dan, supaya kegiatan kedepannya itu jauh lebih baik lagi. Luar biasa. Lalu menurut Pak Wiji kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Wiji melaksanakan komitmen tersebut? Tentunya yang paling penting itu pasti yang kepala sekolah. Oh. Harus berdua itu tetap terekam di sekitar kita. Agak terasa Pak Wiji obrolan kita ini sudah sampai bahasan akhir nih. Kira-kira sekarang perasaan Pak Wiji seperti apa? Alhamdulillah, kegalauan yang beberapa hari ini saya rasakan plong setelah konsultasi dengan panjenengan. Alhamdulillah, berarti obrolan kita ada manfaatnya kita. Sangat bermanfaat sekali. Semoga dengan kita saling berbagi, karena kita sama-sama belajar, gitu, nanti saya doakan semoga komunitas belajar yang ada di sekolah Pak Wiji berjalan dengan baik dan lancar. Oh, ada satu Pak yang kurang. Kira-kira Pak Wiji akan melaksanakan rencana aksi ini kapan? Saya kira karena minggu depan itu ada kegiatan. Jadi mungkin sebelum minggu depan itu mungkin besok itu akan saya mulai lagi lebih mungkin peka terhadap teman-teman dulu, menanyakan mana yang dulu, mana yang perlu saya butuh bantuan saya yang mana itu mungkin akan segera saya lakukan. Baik Pak Wiji, karena Pak Wiji besok itu sudah akan melaksanakan rencana aksi, nanti kita akan ngobrol lagi ya Pak sebagai tindak lanjut dari obrolan kita hari ini, agar kita tahu nih rencana aksi Pak Wiji ini sudah berjalan sesuai harapan atau belum. Nanti kira-kira 2 minggu lagi setelah kegiatan berlangsung kita akan ngobrol kembali. Seperti itu Pak ya. Semoga nanti komunitas belajar di sekolah Pak Wiji semakin kompak, semakin solid, tim bekerjanya luar biasa dan semakin baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Wiji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya ini wajahnya Bu Septi dan Pak Wiji sangat ceria. Alhamdulillah ya, setelah proses coaching ini, saya amati tadi sudah berjalan sangat baik. Kita tadi sudah melaksanakan coaching, panjenengan berdua sudah melaksanakan coaching dan saya sudah mengamatinya. Bu Septi sebagai coach dan juga Pak Wiji sebagai coachingnya. Kira-kira selanjutnya saya boleh enggak nih bertanya sama Bu Septi sebagai coachnya? Boleh Bu, silahkan. Menurut Bu Septi, proses coaching yang panjenengan lakukan dengan Pak Wiji tadi bagaimana nih Bu? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah menurut saya proses coaching yang sudah saya lakukan dengan Pak Wiji tadi sudah berjalan dengan lancar dan baik. Menurut Bu Septi, bagaimana proses coaching tadi, indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu dapatkan dalam proses coaching tadi? Seperti yang Ibu tanyakan tadi, yang Ibu ingatkan sebelum kita melakukan proses coaching, Ibu bertanya tentang kompetensi apa yang ingin saya tingkatkan, dan saya menentukan bahwa mengajukan pertanyaan berbobot lah yang ingin saya tingkatkan. Saya rasa dalam proses coaching tadi, untuk mengajukan pertanyaan berbobot sudah saya lakukan dengan baik, terbukti dengan Pak Wiji sebagai coach yang bisa menjelaskan tujuan apa beliau melakukan proses coaching ini, terus identifikasi masalah apa yang terjadi di sekolah, bagaimana menentukan rencana aksinya, dan juga tanggung jawab Pak Wiji dari permasalahan yang muncul ini dan apa yang akan dilakukan itu sudah Pak Wiji ceritakan dengan baik. Gitu. Luar biasa sekali ya Bu. Tadi kalau saya lihat memang alur tirtanya sudah cukup sekali, mulai dari Pak Wiji menyampaikan tujuannya, kemudian bagaimana panjenengan mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dengan Pak Wiji, kemudian menentukan rencana aksi dan juga tanggung jawab yang akan dilaksanakan. Kira-kira saya mau bertanya lagi, boleh nggak nih Bu? Boleh banget Bu.
Dari proses coaching ini tadi, kompetensi apa sih yang kira-kira bisa Ibu ambil atau Ibu pengen tingkatkan lagi? Kalau kompetensi yang ingin diambil sebenarnya kita inginnya mengambil semua kompetensi dari 3 kompetensi yang ada. Tapi tadi seperti yang saya ceritakan di awal bahwa yang saya tingkatkan, yang diutamakan pada proses coaching kali ini adalah mengajukan pertanyaan itu bobot. Dan alhamdulillah sudah bisa dengan baik. Tetapi ada juga kompetensi lain yang ingin saya tingkatkan, yaitu saya akan berusaha menjadi pendengar yang lebih aktif dan baik. Karena saya rasa ketika saya mendengarkan dengan baik dan aktif, maka coach akan lebih mudah menceritakan masalahnya, akan lebih mudah menggali ide-ide segar yang mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi rencana aksi untuk tanggung jawabnya apa mungkin akan lebih mengalir dengan sendirinya ketika saya bisa menjadi pendengar yang baik dan aktif seperti itu. Wah, benar sekali Bu Septi. Jadi apa yang sudah kita pelajari dan kita lakukan hari ini semoga dapat kita imbaskan kepada teman-teman atau rekan-rekan sejawat di sekolah kita. Dan juga mudah-mudahan proses coaching ini dapat menambah ilmu dan juga wawasan kita sehingga kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Amin. Baik Bu dan Pak, pertanyaan saya tadi merupakan pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah proses coaching yang sudah dilakukan tadi berjalan dengan baik. Saya menilainya sudah sangat luar biasa sekali. Semoga lain kali kita mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing dan juga berbagi ilmu. Terima kasih ya untuk hari ini. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.